Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat berada di bawah perlindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, pada hari ini firman Tuhan yaitu terdapat dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Dan dalam nas kita diceritakan bahwa murid-murid Yesus pada saat itu berkumpul dan mengunci diri mereka di sebuah tempat. Mengapa? Karena mereka mengalami ketakutan. Mereka takut dicari orang-orang Yahudi. Mereka takut mengalami seperti yang dialami oleh Yesus, guru mereka, yang telah ditangkap, disiksa, disalibkan, dan telah mati dan juga sudah dikuburkan. Dan di situasi yang menakutkan itu, Yesus datang hadir di sana dengan menunjukkan bukti-bukti fisik bahwa Ia yang mati telah bangkit kembali. Lalu apa yang terjadi? Situasi yang tadinya menakutkan berubah menjadi situasi yang menyukacitakan hati. Dan Yesus mengutus murid-murid untuk menyampaikan kebenaran firman. Menyampaikan apa yang sudah diajarkan, diperintahkan, dan diteladankan oleh Yesus. Namun Yesus sendiri tahu bahwa bukanlah sesuatu yang mudah untuk melaksanakan tugas pengutusan itu. Oleh sebab itu Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus, sehingga sesulit dan seberat apapun tugas pengutusan itu, mereka pasti bisa menjalaninya karena Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, dari nas ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, ketakutan bisa melanda siapa saja. Dan ketakutan ini bisa terjadi karena berbagai macam hal. Jika ketakutan ini tidak diatasi, maka kita bisa stres dan depresi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya yang bisa kita lakukan adalah misalnya membuka ruang untuk bersaat teduh. Karena dengan bersaat teduh, di situ kita bisa berdoa, berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi ketakutan kita. Di situ juga kita bisa memuji Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang kita baca. Saya percaya melalui itu kita bisa merasakan ketenangan yang tadinya takut. Kita bisa bersukacita, dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Hal yang kedua, bukan hanya murid-murid yang pada saat itu yang diutus. Kita sebagai orang yang percaya juga diutus untuk menyampaikan kebenaran. Bukan hanya menyampaikan, tetapi kita juga harus hidup dalam kebenaran itu. Apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, apa yang sudah diteladankan oleh Yesus, itu harus kita lakukan, bahkan menjadi gaya hidup kita sehari-hari sebagai orang
Kristen atau sebagai orang yang percaya kepadanya. Hal yang ketiga, jika Ia mengutus kita, berarti Ia sendiri yang akan menyertai kita. Ia akan bekerja melalui Roh Kudus-Nya dimanapun dan kapanpun juga. Itu janjinya, maka berpeganglah pada janji itu. Sehingga kita tidak perlu takut. Kita pasti bisa menjalankan tugas pengutusan kita. Nah, saudaraku, demikian firman Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia.